Ya, yang jelas presiden kan presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Astacita ini, memberantas korupsi. Jadi ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan. Datangnya dari siapapun, ide untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, ya, ide-ide yang paling masuk akal, mana ide terbaik yang bisa dijadikan produk hukum. Dan kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya, dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih, bisa didiskusikan. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik kan. Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini. Jadi ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya, kayak gitu. Jadi memberantas korupsi itu bisa banyak pintu masuknya. Bisa dari menambah bantuan, bisa dari memperbaiki sistem politik, bisa. Jadi ide-ide ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut supaya bisa jadi produk hukum di DPR kan gitu. Oke, langsung saja saya sebelum ke Mbak Titi saya mau ke Pak Sarjobimo dulu Mas. Tapi betul nggak sih biaya politik ini memang sebegitu mahal jakah? Anda kan merasakan sendiri ya sebagai partai besar. Iya, Mbak. Jadi biaya politik ini bagian daripada biaya dalam kita mengambil cara kita dalam mengambil sistem berdemokrasi. Saya jamin yang namanya biaya bantuan partai politik yang akan disalurkan ke partai politik tidak akan ada yang dikorupsi. Karena yang namanya biaya untuk terkait dengan pembinaan di partai politik sendiri itu sangat demikian besar. Bukan berarti bantuan ini tidak ada artinya. Dan saya sepakat bahwa bantuan itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam akuntabilitas dan transparansinya. Tapi maksud saya begini loh, jangan sampai bantuan yang tidak seberapa dalam pembiayaan kita manage kegiatan kepartean dalam kita mengikuti agenda-agenda demokrasi dalam sistem berdemokrasi kita, kemudian digebiah-uyah masih dituduh adanya penggunaan korupsi terhadap bantuan biaya pemerintah. Bantuan pemerintah tadi. Maka tadi saya sepakat dengan KPK, ini adalah merupakan hasil kajian. Nah, kajian ini hendaknya diperluas, baik itu KPK, ICW, lembaga-lembaga NGO dan penggiat demokrasi. Nah, jangan sampai kemudian bantuannya nggak seberapa, hebohnya udah nggak karu-karuan, dicaci maki partai politiknya, sementara sebenarnya itu juga tidak terlalu berarti dalam keseluruhan kita menggunakan biaya-biaya yang ada saat ini yang dikeluarkan oleh partai politik. Ya, kemudian bagaimana memperkecil biaya perpolitik itu, silakan Mbak Titi Anggraini, misalnya terbuka, tertutup segala macam inilah. Jangan sampai gini, Mbak Titi membuat satu konsep berdemokrasi yang demikian mahal, tapi dalam urusan pembiayaannya Mbak Titi tidak merumuskan sebenarnya biaya demokrasi juga mahal. Dan siapa yang menanggung biaya itu juga tidak dijelaskan secara transparan. Saya kira itu. Terima kasih. Mbak Titi. Ya, betul sekali ya. Kalau kita ingin melakukan pembenahan maka memang harus holistik. Jadi terhubung antara pembenahan di sistem kepartaian, sistem pemilu, dan termasuk juga pembiayaan. Jadi politik biaya tinggi itu juga harus dicarikan jalan keluarnya. Makanya disinilah urgensi untuk merevisi setidaknya 3 undang-undang. Undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan undang-undang partai politik. Undang-undang partai politik kita ini terakhir direvisi tahun 2011. Sekarang sudah 2025. Banyak dari isinya yang tidak lagi kontemporer dan menggambarkan perkembangan dinamika politik kita. Nah, soal hitung-hitungan, saya kira rekomendasinya, satu, bagaimana sebenarnya kita kan ingin meyakinkan publik ya. Oleh karena itu gagasan ini KPK, pemerintah, duduk bersama dengan partai politik dan di sana dibuka dan didiskusikan sebenarnya pembiayaan partai selama ini berapa sih? Ini
Kita ingin. Tapi seluruh partai menurut Anda sudah cukup konsistenkah untuk kemudian mau membuka dana itu? Nah itu problemnya ya, ketika saya melakukan penelitian soal pendanaan negara oleh partai politik sejak tahun 2012, itu yang menjadi problem. Tidak mau membuka karena tadi dapurnya dikendalikan oleh segelintir orang itu. Jadi filosofi peningkatan alokasi dana negara untuk partai politik dilatar belakangi oleh motif untuk melepas monopoli pendanaan partai oleh segelintir orang atau sekelompok politik tertentu. Nah itu dia Mas Aryo Bimo, orang kemudian partai-partai besar nggak mau buka, kok gimana mau hitungnya Mas Bimo? Iya, jadi yang penting ada finance engineering demokrasi termasuk partai politik. Nah yang kita bangun sekarang kan sistem kemunafikan yang dilembagakan dalam membangun sistem demokrasi kita. Kita pengen menghasilkan suatu output yang sangat bersih, yang sangat bagus, tapi kita menutup sebenarnya berapa kita ini mengeluarkan biaya untuk itu. Maka saya berharap dalam kajian yang kali ini tidak hanya soal nambah berapa, tapi yuk kita bareng-bareng yuk kita gelar benar sebenarnya berapa biaya ini dan siapa yang menanggung. Kalau yang menanggung ini tidak dibuka, diselesaikan, yang terjadi ketertutupan, kemunafikan dan kong kalingkong yang tidak transparan tadi yang akibatnya justru berakibat pada satu sistem demokrasi yang sekarang ini persepsinya sangat negatif karena didraft oleh kepentingan kapital, pilkada di. Oke, tahan dulu Mbak Titi punya datanya kan Mbak? Mbak Titi. Iya, silakan jadi Mbak. Dari penelitian yang kami lakukan, makanya kemudian awalnya ketika belum ke Rp1.000 per suara sah, dulu itu Rp103 per suara sah. Zaman SBY ya? Rp108 per suara sah. Itu hanya mampu membiayai dari data laporan keuangan partai yang mau terbuka kepada kami, terutama partai menengah, 0,3% dari kebutuhan pengeluaran partai. Makanya kemudian dari kalkulasi itu dan KPK pun melakukan penelitian bersama partai, lahirlah usulan 6.400 per suara sah. 6.400 itu adalah hitung-hitungan kalkulasi peningkatan secara gradual untuk kebutuhan yang dialokasikan pada pertama pembiayaan operasionalisasi kantor. Yang kedua adalah pendidikan politik. Nah, salah satu rekomendasi ikutan adalah dana negara yang diberikan kepada partai 30% diantaranya digunakan untuk penguatan pendidikan politik perempuan. Makanya kemudian tadi gagasan soal SIPP, Sistem Integritas Partai Politik, itu harus melekat dalam narasi peningkatan dana negara untuk partai. Karena SIPP ini ending pointnya adalah untuk mendorong memastikan demokrasi di internal partai. Makanya SIPP usulan KPK itu kan memuat satu, adanya sistem kode etik di internal partai. Yang kedua, kaderisasi yang dijalankan secara betul-betul berkesinambungan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan partai yang terbuka, transparan, akuntabel. Yang keempat, demokrasi di internal partai dalam pengambilan keputusan dan juga penentuan agenda-agenda partai. Terakhir, soal rekrutmen partai politik. Jadi saya kira kalau ini konsisten, tentu saja dana negara untuk partai yang disertai skema pengawasan ya, pengawasannya juga harus ada. Itu dia. Menyalahgunakan dana negara artinya kan tindak pidana korupsi. Tapi dipastikan tidak ada korupsi sama sekali kok di biaya itu? Iya, masalahnya selama ini ada beberapa yang disalahgunakan. Oleh karena itu proposal peningkatan dana negara untuk partai juga harus disertai oleh penguatan skema pengawasan. Saya kira begini ya, ini langkah yang dipilih oleh sejumlah negara ketika mereka ingin memastikan partai itu berfungsi untuk publik. Karena dana negara adalah dana publik, makanya kemudian akuntabilitas itu menjadi salah satu paket yang menyertai. Jadi bukan sesuatu yang tiket gratis, lotre begitu ya. Jangan menganggap ini tidak ada maksud tujuan yang bisa berdampak pada peningkatan kualitas partai dan juga fungsi representasi dari partai. Begitu Mas Bimo? Ya, saya sepakat keinginan kita untuk meningkatkan kualitas partai karena itu sangat berpengaruh sekali dalam kita membangun demokrasi untuk semakin bisa maju. Namun harus juga diingat Mbak bahwa ada independensi partai politik yang mana itu adalah batas-batas yang merupakan wilayah-wilayah dalam konteks independensinya. Saya hanya sepakat tadi yang terkait dengan akuntabilitas penggunaan dana itu harus transparan dalam artian
cost rasionya itu seperti apa, jumlahnya berapa, dan benefit rasio yang dituntutkan dengan dana itu berapa. Misalnya tadi, dana itu untuk kegiatan pembinaan kaderisasi, kemudian juga untuk rekrutmen, juga untuk sekretariatan partai. Yang dalam batas-batas penggunaan dana bantuan itu saya kira perlu transparan. Tapi partai mempunyai satu independensi yang mana outputnya bisa dijadikan sebagai penguatan demokrasi. Tapi by proses di dalam hal-hal yang terkait dengan membangun kesadaran ideologi, politik, organisasi, juga kaderisasi, sistem kurikulum, ada sesuatu yang memang itu menyangkut hal-hal yang lebih pada independensi. Tapi hal yang perlu transparan adalah terkait dengan penggunaan dana yang diberikan oleh bantuan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Tapi sekali lagi Mbak Titi, yang lebih saya tuntut adalah sebenarnya kita berdemokrasi ini membutuhkan biaya berapa. Perlu ada finance engineering demokrasi dan perlu ada sepakat tadi merevisi undang-undang partai politik supaya partai politik ini semakin hari semakin mandiri. Kalau perlu tidak perlu ada bantuan keuangan negara, tetapi diberikan celah-celah untuk partai itu mandiri, termasuk pendukung-pendukung funding itu diberikan ruang-ruang hukum untuk lebih bisa transparan dan semakin bisa tidak menjadi pengendali atau pengusaha yang menggunakan partai politik hanya sekedar untuk memperkuat kapital atau usahanya, saya kira itu. Iya kan, dan itu dia kan sebenarnya tujuan negara kemudian memberikan banpol ini kan. Dan juga mohon maaf sekali karena waktu kita singkat, harapannya memang sistem integritas dari partai politik itu kemudian bisa diperkuat di sana. Bagaimana kemudian juga skema pertanggungjawaban dari partai politik yang memang kita akui ada independensi di sana, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan bagi rakyat. Mungkin nanti kita gelar diskusi lainnya ya. Terima kasih banyak Mbak Titi, Mas Aryo juga terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.